Kita jumpa lagi di 5 menit saja. Malam ini saya mau menyampaikan sebuah cerita dengan tema telur emas. Ya. Emas lagi mahal, saudara. Kalau dapat emas sebesar telur, luar biasa. Dan inilah yang akan menjadi cerita kita pada malam ini. Hiduplah di sebuah desa, sepasang suami istri. Mereka hidup tenang, bahagia, ya. Walaupun hidup mereka sederhana, mereka memelihara angsa, dan angsa-angsa itu memberikan mereka setiap hari telur-telur untuk mereka jual. Dan dari situlah mereka hidup. Ketenangan selalu ada. Suatu hari datanglah seekor angsa terbang dan bergabung dengan angsa-angsa dari kedua suami istri ini. Setelah angsa itu datang, setiap pagi angsa itu bertelur dan memberikan 1 telur emas setiap pagi. Waduh, mereka senang sekali. Dan emas itu dijual setiap pagi, mereka dapat, mereka jual. Dan hidup mereka makin lama makin menjadi kaya. Wah, mereka tidak pernah pikirkan bahwa mereka akan menjadi orang yang kaya, ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa walaupun hidup mereka sudah lebih dari cukup, sudah kaya, tapi mereka ingin lebih kaya lagi, ya. Lalu suatu hari suami mengusulkan kepada istrinya, bagaimana kalau angsa itu kita belah, kita bunuh, kita belah, pasti di dalam badan angsa itu ada banyak telur emas, dan kita akan cepat menjadi lebih kaya lagi. Istrinya juga setuju. Dan besoknya mereka memotong angsa itu dan membelah perutnya dengan harapan bahwa ada banyak telur emas di dalamnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata perut angsa itu tidak ada telur emasnya. Dan mulai hari itu pasti mereka tidak lagi akan mendapatkan setiap pagi 1 telur emas. Kerugian telah terjadi. Ini disebabkan oleh apa, saudara? Karena ketamakan. Ya, kita berhati-hati dengan hidup ini. Mari kita lebih banyak mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kehidupan kita setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu mari, saudara-saudara, kita melihat apa kata firman Tuhan kepada kita dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-15. Saya bacakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, inilah firman Tuhan. Yesus mengatakan kepada kita supaya kita waspada terhadap ketamakan. Ya, jadi ketamakan itu bukan hal penting atau hal yang baik di mata Tuhan, karena dengan ketamakan orang mulai menjadi sombong, orang mulai menjadi tinggi hati, dan akhirnya mereka merasa bahwa kekayaannya yang akan menolong dan menyelamatkan hidup mereka. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan tolong kami agar hidup kami setiap hari selalu penuh dengan pengucapan syukur. Apapun yang kami terima daripada Tuhan, kami mau mengucap syukur atasnya. Terima kasih banyak Bapa. Ajar kami untuk setiap waktu tahu mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kiranya Tuhan akan menolong kehidupan kita sekaliannya. Tuhan memberkati sampai kita ketemu lagi di 5 menit yang akan datang.